Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Krisyan Tambunan dengan NIM 08051882328063 dari kelas L1. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tugas 3 minggu lalu, yang dimana sebelumnya di sini saya akan melampirkan PPT saya. Baik. Di sini judul dari jurnal yang saya ambil yaitu CO2 Flux Under Different Oceanic and Atmospheric Condition in the Southwest Atlantic Ocean, yang dimana penulisnya yaitu Selina Candida Ferreira Rodriguez, Marcelo Freitas Santini, Nathanael Alana Brunsel, Luciano Ponzi Pezzi. Yang dimana PPT ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Krisyan Tambunan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pentingnya pemahaman fluks CO2, fluks peran lautan dalam pengaturan karbon atmosfer. Lautan bertindak sebagai penyerap karbon yang signifikan. Perubahan dalam fluks CO2 dapat mempengaruhi konsentrasi karbon di atmosfer yang berujung pada perubahan iklim yang lebih luas. CO2 dari lautan ke atmosfer dan sebaliknya merupakan aspek krusial dalam siklus karbon global. Memahami fluks ini sangat penting untuk memperkirakan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut dan juga atmosfer. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis fluks CO2 di Southwest Atlantic Ocean. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengaruh kondisi atmosfer dan juga oceanografi terhadap fluks CO2. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fluks CO2 di Samudra Atlantik Selatan. Salah satu fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana variasi kondisi atmosfer seperti suhu dan juga tekanan mempengaruhi fluks ini. Dengan tujuan ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan data yang relevan untuk pengembangan kebijakan lingkungan. Yang berikutnya itu metodologi. Yang pertama itu pengumpulan data fluks CO2 di perairan Southwest Atlantic. Yang kedua, analisis model untuk menggambarkan hubungan antara parameter dan juga atmosfer dan lautan. Yang dimana dalam penelitian ini data fluks sendiri CO2 dikumpulkan dari perairan Samudra Atlantik Selatan menggunakan instrumen pemantauan modern. Selain itu, para peneliti juga menggunakan model matematis untuk menggambarkan hubungan antara parameter atmosfer seperti suhu dan kelembapan dengan kondisi lautan, yang dimana untuk mengetahui pengaruhnya terhadap fluks CO2. Yang berikutnya yaitu temuan utama. Temuan utama pada penelitian itu yaitu pertama ada variasi signifikan fluks CO2 tergantung pada kondisi laut dan juga atmosfer. Yang kedua itu fluks CO2 meningkat dengan suhu permukaan laut yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam fluks CO2 yang tergantung pada kondisi laut dan atmosfer. Salah satunya yaitu fluks CO2 cenderung meningkat saat suhu permukaan laut lebih tinggi. Penemuan ini menunjukkan bahwa perubahan suhu laut yang sering dipicu oleh perubahan iklim dapat berpotensi untuk memperburuk masalah peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fluks CO2. Pengaruh arus laut dan juga suhu. Aliran air dan suhu air laut adalah faktor utama yang mempengaruhi laju penyerapan dan emisi CO2. Arus yang lebih kuat atau suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan fluks CO2. Kemudian yaitu pengaruh angin dan juga tekanan atmosfer. Kecepatan angin dapat mempengaruhi sejauh mana CO2 dapat mengalir
dari laut ke atmosfer. Sedangkan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi keseimbangan CO2 larut dalam air. Di sini kita bisa lihat persentase pembagian komposisi atmosfer yang dimana nitrogen itu 78% dan juga oksigen itu 21%. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Yang pertama yaitu memahami fluks CO2 di lautan dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya laut dan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, pentingnya model iklim yang lebih baik untuk memprediksi fluks CO2 di masa depan. Memahami fluks CO2 sendiri di lautan sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut yang mencakup implementasi strategi mitigasi perubahan iklim, yang dimana di penelitian ini menekankan perlunya model iklim yang lebih akurat untuk memprediksi fluks CO2 di masa depan, sehingga dapat memberikan informasi lebih baik untuk pengambilan keputusan di lingkungan sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengaruh kondisi oseanografi dan atmosfer. Penelitian menegaskan bahwa fluks CO2 di ocean Southwest Atlantic sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, penelitian ini lebih dalam diperlukan untuk memahami dinamika ini secara lebih lengkap. Pentingnya penelitian lebih lanjut, yaitu riset di masa mendatang, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai mekanisme yang mempengaruhi fluks CO2, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diambil lebih efektif. Baik, mungkin dari hasil pemaparan PPT saya tadi, beberapa poin-poin penting yang dapat kita ambil dari penjelasan dari jurnal tersebut yaitu penelitian tentang fluks karbon dioksida atau CO2 di Samudra Atlantik Selatan bertujuan untuk memahami bagaimana variasi dalam kondisi atmosfer seperti suhu dan juga tekanan mempengaruhi emisi CO2 dari laut ke udara. Laut memiliki peran yang sangat penting sebagai penyimpan karbon yang berfungsi untuk mengatur kadar CO2 di atmosfer. Aspek yang sangat penting dalam konteks perubahan iklim global. Kumulasi CO2 di atmosfer dapat memicu efek rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan juga beragam perubahan iklim yang lebih luas. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi yang digunakan melibatkan pengumpulan menggunakan alat pemantauan modern. Instrumen ini dirancang untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi CO2 di permukaan laut serta pada lapisan atmosfer yang berhadapan langsung. Selain itu, penggunaan model matematis penting dalam analisis ini untuk membantu mengidentifikasi antara berbagai parameter atmosfer seperti suhu, permukaan laut, tekanan atmosfer, dan juga variabel lain yang mempengaruhi kondisi lautan. Kemudian yaitu hasil penelitian. Pada penelitian ini menunjukkan adanya variasi signifikan dalam fluks CO2 ketika suhu permukaan laut meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu lautan, semakin besar juga emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Peningkatan fluks CO2 sendiri ini erat kaitannya dengan fenomena pemanasan global di mana suhu yang lebih tinggi dapat mendorong pelepasan lebih banyak gas rumah kaca dari laut. Selain suhu, faktor lain seperti arus laut, pola angin, dan juga perubahan tekanan atmosfer juga terbukti mempengaruhi fluks CO2. Dalam dampak peningkatan fluks CO2 ini tidak hanya penting dari sudut pandang ilmiah, tetapi juga berimplikasi luas untuk pengelolaan sumber daya laut dan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Dengan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana fluks CO2 dipengaruhi oleh berbagai faktor, para ilmuwan dan pengambil keputusan dapat memutuskan bagaimana strategi yang lebih efektif dalam mengelola ekosistem laut dan menanggapi tantangan perubahan iklim. Sebagai contoh, mereka mungkin mengembangkan kebijakan berbasis ilmiah untuk melindungi area laut yang penting atau menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi dari aktivitas manusia yang berpotensi untuk memperburuk perubahan iklim sendiri. Secara keseluruhan,
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang flux CO2 di Samudra Atlantik Selatan tidak hanya membantu dalam pengembangan model iklim yang lebih akurat, tetapi juga memberikan arahan untuk kebijakan lingkungan yang lebih komprehensif dan juga efektif. Dengan menemukan cara untuk menghadapi tantangan di perubahan iklim secara berkelanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi praktis guna untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mengurangi dampak negatif dan perubahan iklim global terhadap populasi dan juga habitat di seluruh dunia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman dinamik emisi CO2 yang merupakan komponen kunci dalam sistem iklim global. Variasi suhu laut dan faktor atmosfer lainnya tidak hanya mempengaruhi lautan sebagai penyerapan CO2, tetapi juga memiliki dampak besar pada kebijakan lingkungan yang dikembangkan untuk mitigasi perubahan iklim. Di era saat ini, di mana perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendesak, penggunaan data yang akurat dan juga model yang baik sangat penting untuk merumuskan tindakan yang dapat membantu melindungi ekosistem laut serta membangun ketahanan terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini juga bisa menjadi fondasi untuk kebijakan yang lebih baik dan juga langkah-langkah yang dapat diambil untuk mitigasi yang dianggap lebih sesuai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh laut, manusia, dan juga lingkungan secara bersamaan.